Tadi mereka berdua punya nyali, keberanian bicara, melawan. Tetapi setelah mengetahui kejadian yang menakutkan, mereka berdua tidak berani lagi bicara apa-apa. Bahkan kini keduanya seakan terkunci mulutnya. Mereka gemetaran dan keduanya merapatkan tubuhnya ke lambung ibunya masing-masing. Takut. Jika aku biarkan mereka berbuat seperti ini, kasihan keluargaku. Isi rumah ini bisa hancur dibuatnya. Waya, aku harus hentikan mereka. Aku harus berbuat sesuatu. Iya, kita harus melawan mereka. Tapi mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka sakti, ilmunya tinggi. Apa mungkin kita berdua bisa melawan mereka? Apakah kita tidak akan mati sia-sia? Benar, tapi lihatlah. Rukmini, Sang Aji, Sanjaya, dan Sapatina. Mereka merapatkan tubuhnya ke dinding. Sambil memeluk anak-anak. Mereka menangis dalam hati. Mereka tertekan, ketakutan. Apakah akan kita biarkan mereka seperti ini? Berdiri ketakutan di dalam rumahnya sendiri. Apakah kita tega membiarkan orang-orang keparat ini berlaku seenaknya di sini, di dalam rumah kita? Iya, kita harus bertindak, menghentikan perbuatan mereka. Baik, tunggu di sini. Perhatikan mereka. Aku akan ke dapur, mengambil kayu yang menyala dan langsung kunyalakan lampu. Ya, baiklah. Cepat, pergilah. Ayo. Baik. Secepat kilat, Madatantra segera melesat pergi menuju ke dapur, melewati anak-anak dan istrinya yang berdiri melongo ketakutan. Dan beberapa saat kemudian, dia datang tergopoh-gopoh dengan membawa sebatang kayu yang ujungnya menyala. Dan dengan sigap, dia segera menyalakan lampu. Seketika ruangan menjadi terang. Segera dia pun berteriak lantang dengan emosi yang memuncak. Hentikan! 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 Madatantra berteriak panjang dan menggelegar. Seketika itu juga, perkelahian antar laki-laki yang sudah tidak muda lagi itu sontak berhenti. Mereka semua memandang dengan tajam ke arah Madatantra. Nafas mereka ngos-ngosan karena lelah. Sorot mata tajam
tetapi kuyu dan layu karena usia tua. Dengan tangan masih menggenggam kayu yang menyala, Madetantra memandang tajam satu persatu para kepala kampung. Tatapannya menyimpan dendam dan kebencian yang sangat luar biasa. Berikutnya, apa yang akan dilakukan Madetantra terhadap para tamu yang tidak mengenal sopan santun itu? Akankah Madetantra dan Wayan Swaga menghajar mereka? Lalu bagaimana nasib Partina, Rukmini, Sanjaya, serta Sangaji? Mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Hentikan! 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 Mengapa kalian saling hantam? Berkelahi mengadu ilmu di sini. Di rumahku, Kalian seenaknya mengobrak-abrik isi rumah kami. Hancurkan. Kalian tidak memperdulikan anak-anak dan istriku. Kalian manusia tidak punya hati. Tidak ada sopan sama sekali. Sebenarnya apa maksud kalian dengan berbuat seperti ini di rumahku ini? Apa coba? Dan siapa yang mengundang kalian datang ke rumah ini? Apakah kalian diundang hantu atau setan dan iblis? Sehingga kalian seenaknya bertindak semau sendiri? Apakah memang itu adalah watak dan sifat kalian, hai orang tua kepala kampung yang terhormat? Kalian keterlaluan. Tidak menghargai kami sebagai pemilik rumah yang mengundang kalian. Kami sejak tadi mendiamkan tingkah kalian, membiarkan kelakuan kalian. Kepala kampung yang seharusnya kami hormati. Tetapi kalian justru merajalela. Seolah-olah rumah ini tidak ada penghuninya. Seolah-olah kami ini tidak ada. Kalian pikir kalian penguasa alam raya ini apa? Yang bebas melakukan apa saja semau kalian? Salah. Salah besar orang-orang kampung yang telah memilih kalian sebagai kepala kampung. Harusnya kalian cocok menjadi petani yang siap menanam dan mengobrak-abrik tanaman kalian sesuka hati. Tidak pantas menjadi kepala kampung. Tidak pantas. Kalian tidak bisa berpikir dengan baik. Memalukan. Pantang bagi saya, pantang bagi kami merusak dan mengganggu ketenangan orang lain. Ya, benar. Apalagi masuk ke rumah orang dan berbuat semaunya. Iya. Kami tidak akan pernah mengajarkan kepada anak keturunan kami melakukan hal yang merugikan orang lain. Kami jijik dengan kalian. Muak. Apa jadinya keluarga kami jika kalian berlaku demikian? Maaf, pertanyaanku pada kalian. Pertanyaan kami semua. Memangnya apa maksud kami mengundang kalian ke sini? Tentunya kalian sudah paham, bukan? Mengerti? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kami hanya ingin kalian menyaksikan bahwa kami adalah pemilik sah kedua pusaka Pangeran Semono. Hanya itu, tidak lebih. Paham? Nah, itu tujuan kami mengundang kalian. Semoga kalian, para kepala kampung semua yang terhormat, paham dan mengerti. Jadi kami mengundang kemari bukan untuk adu jotos atau adu kekuatan. Jujur, aku tidak suka. Kami tersinggung. Ya, mereka semua memang berhenti bertempur. Tetapi bukan karena teriakan lantang atau kata-kata panjang lebar yang meluncur deras dari mulut Madetantra dan Wayan Swaga. Mereka tidak peduli semua itu. Mereka terkesima karena sinar terang dari ruangan. Mereka saling pandang dan saling menyiasati. Raut muka mereka bengis luar biasa.
dan hawa pembunuhan mulai terasa. Hanya dengus napas mereka yang terdengar. Madetantra juga Wayan Suwaga gemetar karena menahan amarah. Tangannya mengepal keras bagai batu, wajahnya kaku, matanya memerah seolah penuh darah karena amarah. Andai kalian bukan ketua kampung, aku sepak semua muka kalian. Aku sudah sangat muak, mau muntah melihat kalian. Hei! Siapa lagi dia? Suaranya dalam, mengalirkan tenaga dalam yang luar biasa. Iya, atau jangan-jangan dia adalah tamu kita, Tuan Hajar Karangpandan. Jika benar, mengapa dia tidak langsung masuk saja dan membela kita? Aku agak curiga. Kemungkinan besar bukan dia. Tapi siapa? Iya, siapa lagi ini? Ada urusan apa lagi dia? Apakah masih ada hubungannya dengan kedua pusaka Pangeran Semono? Kalau dia ada hubungannya, bisa lebih kacau lagi kita. Bisa porak-poranda rumah kita ini. Tidak perlu teka-teki yang tidak pasti. Harus kutanya siapa dia. Siapa kau? Dan ada urusan apa? Aku, Wiropati, murid keempat Kiai Kasan Kesambi. Ada urusan apa? Ada sesuatu hal yang harus kusampaikan kepadamu. Kuharap jangan salah paham. Jahanam mana lagi yang datang ini? Bagaimana menurutmu, Wayan? Sebentar. Aku harus memusatkan pikiran, mencari tahu siapa dia sesungguhnya. Harus kupusatkan pendengaran. Dan ada maksud apa dia sebenarnya? Iya, apa yang maksud saja? Berisik sekali, ramai. Iya. Apa ya, riuh sekali. Tidak jelas begitu ada suara macam-macam. Apa yang kau dengar? Iya. Apa yang kau dengar? Apa kata hatimu, Wayan? Shh, Made. Iya. Jangan bergerak. Dengarkan aku. Dia pasti datang kemari. Ku dengar tadi suara riuh. Kadang tenang, kadang ramai. Tidak jelas, tapi entahlah. Kita harus waspada, Made. Ya, waspada. Benar. Madetantra dan Wayan Suwaga waspada. Namun dengan hati-hati, Madetantra menyalakan lampu lainnya. Tentu saja sinar berpendar. Saat itulah, Wirapati semakin waspada demi melihat sinar itu. Dia berjongkok, padahal seharusnya tidak usahlah dia melakukan hal itu, karena sinar itu adalah lampu pelita yang disulut oleh Madetantra. Tapi karena pengalamannya selama di perjalanan, maka Wirapati bersikap lebih waspada. Karena yang ganas yang membunuh si pendek gemuk belum menampakkan diri. Kutunggu beberapa saat, namun tetap sunyi. Tidak ada pergerakan. Rumah ini mendadak sunyi sepi. Aku harus hati-hati. Ya, aku akan melangkah maju supaya ke dalam. Wirapati berhasil masuk. Sejenak kemudian, dia berusaha melongok. Dilihatnya, sinar pelita menerangi ruangan.
Aku melihat ada beberapa bayangan orang yang merapat di dinding. Bayangan bergerak karena sinar pelita. Iya, aku harus cepat berdiri dan segera melompat ke arah sana. Nah, sekarang aku sudah berada di belakang tiang guru. Apa itu? Oh, ada beberapa orang berdiri tak bergerak. 1, 2, 3, 7, 10. Iya, 10 orang tidak bergerak. Wirapati menghitung ada 10 orang, yang 4 orang terdiri dari 2 perempuan dan 2 anak-anak, yang 6 laki-laki semua. Wirapati merenung, apa yang akan terjadi di rumah ini? Namun sebagai murid Kiai Kasan Kesambi yang sudah berpengalaman, dia segera memperhatikan muka mereka, dan dia berusaha membaca wajah mereka masing-masing. Tiba-tiba, mendadak dari atap rumah terdengar suara membentak dengan keras. Semuanya jangan bergerak! Semua terdiam. Sapartina dan Rukmini semakin gemetaran ketakutan sambil mendekap anaknya masing-masing. Jantung mereka berdegup kencang. Dan tak terasa pipinya sudah basah oleh air mata yang mulai mengalir. Aduh, apalagi ini? Siapa lagi ini? Kasihan sekali Partina dan Sanjaya. Juga Rukmini dan Sang Aji. Pasti mereka semua dalam ketakutan yang sangat. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku bertindak berdua dengan Made Tantra untuk menghajar mereka? Tapi apakah mungkin kami berdua melawan mereka? Aku khawatir tidak akan mampu, tidak sanggup. Bisa-bisa aku dan Made Tantra akan mati sia-sia. Apa yang harus kulakukan? Jika aku diam saja, lalu bagaimana nasib keluargaku? Tetapi jika aku menyerang dan aku juga Made kalah, bagaimana nasib keluargaku nanti? Bu, takut Bu, takut. Bu, takut Bu. Ayah mana Bu? Takut Bu. Aduh, anakku. Tak kuasa Wayan dan Made mendengar rengek tangis ketakutan dari anak-anaknya. Sementara mereka pun belum bisa bertindak. Maka Wayan Swaga dan Made Tantra pun terisak menangis pelan karena tertahan hati mereka sedih dan sakit bagai teriris. Sebagai ayah, tentu mereka tak tega melihat anak-anak yang mereka sayangi selama ini menderita batin hingga menangis sedih lantaran ketakutan yang amat sangat. Sapartina, Rukmini hanya mampu mendekap anak-anak mereka dengan erat dan penuh kasih, sambil sesekali menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Bende Mataram.